kebencian, tetapi kita yang harus luruskan karena dampaknya adalah ini kenapa Nahdlatul Ulama itu, Nahdlah adalah kebangkitan ulama, kebangkitan ahli ilmu. Bahwa alimun wadaka ma'lumun, berarti memang kebangkitan orang-orang yang sudah maklum dalam hidupnya, dalam urusan agamanya. Dan inilah yang sebuah kebodohan yang luar biasa. Rasis dibiarkan, rasis dilindungi, pada NU itu sendiri berdiri adalah. Dan sekarang saya sedih pada saat orang-orang yang justru ingin menyelamatkan romo-romonya, guru-gurunya, yai-yainya, malah sebaliknya orang-orang ikhlas seperti Kiai Imaduddin, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Suparman, dan begitu banyak kiai-kiai yang lain membela Nahdlatul Ulama, malah sebaliknya mereka yang dimusuhi. Nah, inilah racun Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada, dan terutama sahabat Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah, Abah pagi hari ini masih di Dubai, dan hari ini adalah hari terakhir. Nanti sore Abah berangkat akan terbang ke Singapura, tetapi Abah yang barangkali hari ini lightnya telat karena memang agak kesiangan. Tadi malam kita ada ngobrol ya dengan teman-teman dari Dubai ya, kita bicara tentang Sayyid, tentang Syarif, tentang Habib ya. Kemudian akhirnya karena ngobrol yang luar biasa, akhirnya kita berbicara juga tentang Nahdlatul Ulama ya. Dan entahlah, inilah barangkali bunga tidur ya, tiba-tiba Abah dibangunkan dengan teriakan, wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah. Wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah. Nah, ini yang Abah dengar ya, yang sangat begitu kuat. Ternyata Abah bangun itu adalah sudah pagi ya, agak kesiangan sholat subuhnya sahabat ya. Tetapi kemudian karena setelah sholat subuh Abah terngiang-ngiang ya, karena dulu pernah membaca di Robito Alawiyah tentang tulisan ya, bahwa bagaimana dahsyatnya Ba'alwi ini ya. Dan Abah Sawi tadi hampir setengah jam men-searching kembali di situs Robito Alawiyah ya, ternyata dari majalah ketemu adalah majalah Robito Alawiyah jilid terbitan ke-8 ya, jilid pertama ya, bulan Rabiul Awal 1347 Hijriah, yang ditulis oleh Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad ya. Suaranya begitu kuat ya sahabat, entah apalah tuh suara yang begitu kuat, apakah mungkin karena sedikit kekhawatiran Abah kepada Nahdlatul Ulama ya, yang seharusnya Nahdlatul Ulama itu namanya juga Nahdoh ya. Nahdoh itu adalah kebangkitan para ulama. Kalau seandainya mungkin barangkali dari kata ulama, karena mereka memiliki ahli ilmu ya, ilmu dari kata jelas orang-orang Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang berilmu. Tapi pada saat Nahdlatul Ulama, orang yang berilmu dikuasai oleh orang yang tidak berilmu, inilah sebuah kebahayaan tadinya. Dari kata ilmu alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun ya, wadaka ma'lumun. Jadi orang yang berilmu itu sudah maklum, seharusnya harus maklum mana Ba'alwi, mana Alawiyin. Jadi kalau menurut Abah, Nahdlatul Ulama didirikan adalah sebagai kebangkitan daripada ahli ilmu. Berarti orang-orang yang sudah fahuwa alimun wadaka ma'lumun, adalah sangat maklum dalam segala aturan-aturan agama ya. Tetapi pada saat justru Nahdlatul Ulama sudah dikotori oleh orang-orang yang apalagi sekarang sudah masuknya adalah orang golongan G ke dalam Nahdlatul Ulama, maka disinilah barangkali kenapa para sahabat-sahabat semua sekarang begitu lemah Nahdlatul Ulama untuk meluruskan. Padahal Nahdlah itu adalah kebangkitan para ulama, sementara mereka dari kelompok Habib ini adalah kebanyakan tidak berilmu, kebanyakan ya. Maka barangkali semalam saya ngobrol dengan teman-teman dari Dubai ini, kemudian kita pun berdiskusi tentang Nahdlatul Ulama, sampai saya mendengar seolah-olah sedang duduk di halaman rumah, tiba-tiba ada di langit itu menggelegar gitu.
dalam mimpi saya, tapi nggak usah diperhatikan karena ini mimpi ya sahabat. Tetapi mungkin barangkali karena saya berpikir tentang betapa sekarang Nahdlatul Ulama itu begitu lemah dan dikuasai oleh orang-orang yang bodoh malah tadi. Padahal Nahdlatul Ulama kebangkitan para ulama, kebangkitan ilmu. Tadi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wadaka ma'lumun, maklum, orang-orang yang sudah maklum dalam hidupnya, orang-orang yang sudah maklum dalam urusan. Kalau sudah maklum itu berarti sudah apa namanya, isim maf'ul, maklumun berarti sudah luar biasa tadi semua ya. Kan mustahil orang yang sudah maklumun, yang maklum dikuasai, ada dikendalikan oleh orang-orang bodoh ya tadi semua. Nah, yang ingin juga disabarkan di sini, wahai Nahdlatul Ulama, sadarlah bahwa Alawiyin itu bukan Ba'alwi. Ba'alwi itu bukan Alawiyin. Nah, kenapa Abah tiba-tiba ingat kepada majalah Rabithah Alawiyah ya, yang bagian 8 jilid 1 ini adalah yang terbitan bulan Rabiul Awal 1347, karena pernah membaca tempo hari. Maka tiba-tiba pagi itu begitu bangun saya sholat subuh, langsung mencari buku ini dan ternyata masih ada di internet ya, alhamdulillah. Nah, yang harus disadarkan oleh kita para Nahdlatul Ulama adalah tentang kepedean daripada Ba'alwi ini yang merasa menjadi Alawiyin ya. Dan kalaupun Alawiyin, inilah cirinya bahwa mereka mengaku Alawiyin tetapi sesungguhnya mereka bukan Alawiyin. Karena Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad ini menulisnya kalau menurut Abah adalah offset tadi semua. Bahkan rasa-rasanya doktrin yang ada di dalam kitab Rabithah Alawiyah itu adalah doktrin yang diperuntukkan kepada mereka adalah yang merasa sebagai Bani Alawiyin, yang sebetulnya sahabat bedakan antara Ba'alwi dengan Bani Alawiyin. Kalau Bani Alawiyin adalah memang keturunan Ali bin Abi Thalib dari Sayyid Ahmad bin Isa ya, yang asli. Tapi Ba'alwi adalah dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, seolah-olah begitu. Yang diklaim adalah tidak ada, itulah, tapi biarkan itu urusan ahli nasab, biarkan urusan Kiai Madudi. Tetapi yang Abah tercengang adalah karena ada teriakan yang begitu kencang, selamatkan Jawa ya. Ternyata Abah ingat dulu di buku itu, nanti Abah akan bacakan, ada pernyataan bahwa Jawa ini adalah memang kekuasaannya Rabithah Alawiyah. Maka disinilah mari kita coba ya, kita Abah scroll di sini ya, tadi katakan. Silakan nanti Anda cari juga ya. Yang pertama, kepedean Ba'alwi ini sebagai Alawiyin ya. Padahal dari silsilah Alawiyin sekarang adalah yang saya tahu adalah orang-orang yang hebat seperti Sultan Hasan al-Bolkiah adalah keturunan Alawiyin yang ke-43. Raja Maroko adalah keturunan Alawiyin yang ke-42, ke-43, 42 sekarang ini. Sementara Ba'alwi ini adalah baru paling tingginya 37 ya. Yang kalau 37 kita berdasarkan pohon daripada nasab, kalau kita lihat adalah banyak kopong-kopong, bolong-bolong yang tidak tersusun sehingga berbenturan antara umur mereka dengan waktu tarikh perjalanan klan itu sendiri ya. Tapi yang mengerikan daripada apa yang didoktrinkan oleh Habib Alwi Thohir Al-Haddad ini tahun 1347 ini betul-betul adalah memang niatnya adalah menjajah. Kalau kita lihat ya, yang pertama, doktrin yang pertama adalah berhimpunnya Alawiyin adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Nah, inilah yang dijual oleh mereka dalam dakwah-dakwah mereka, bahwa kami, walaupun kami zina, kalaupun kami maksiat, kalaupun kami bodoh, kalaupun kami bagaimanapun dosa kami, maka di penghujungnya kami akan tetap disayang oleh Allah. Ini karena dia salah menafsirkan ayat Quran tadi itu, padahal kepada Alawiyin ya, itu kepada Abah sudah pernah membagi antara Ahlul Bait, ada Alu Muhammad, ada Duriyatul Rasul, ada Idratul Rasul dari semua ya. Yang dimaksudkan oleh mereka telah menempatkan dirinya adalah sebagai Ahlul Bait, yang sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran,
bahwa mereka, Allah akan menjaga kesucian mereka, ya. Sehingga mereka menafsirkan bagaimanapun dosa mereka, sehebat apapun dosa mereka, mereka adalah orang-orang yang sudah ahli surga, orang-orang yang bahkan akhirnya kesini karena merasa bahwa mereka orang mulia, orang suci, sehingga mereka tidak menyadari adalah kekotorannya sendiri. Nah, oleh karena itulah Abah mengajak kepada Nahdlatul Ulama, luruskan saudara kita ini, karena mereka bukan Alawiyin, tapi mereka adalah Ba'alwi, ya. Kalaupun mereka Alawiyin dengan doktrin semacam ini mustahil doktrin yang datang dari seorang Duriyatul Rasul ataupun apalagi Ahlul Bait, ya. Karena kita ngerti lah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW begitu kerasnya kepada Fatimah, ya, dalam urusan hubungannya dengan benar dan salah, ya. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan, karena Allah itu bukan jisim dan jirim, bukan presiden Allah itu. Jadi pahami wahai juga para muhibbin, bahwa jangan punya anggap hubungan manusia dengan Allah itu karena hanya beberapa hal saja yang bisa mensyafaati. Kalau kita lihat di dalam berbagai hadis, baginda Nabi yang pertama yang bisa mensyafaati, yang kedua yang bisa mensyafaati adalah seorang anak. Kalau berdasarkan hadis Imam Muslim, adalah seorang anak yang sudah ditebus dengan akikahnya, lunas orang tua membayarnya, maka dia, anak itu juga bisa memberikan syafaat kepada ibu bapaknya. Yang ketiga adalah Al-Quran, yang pada saat kita menjadi ahlu Al-Quran, maka Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Jadi ada beberapa hal, jadi tidak ada keterangan bahwa mereka Ahlul Bait itu bisa memberikan syafaat, ya, kecuali karena Ahlul Bait itu adalah hanya 5 orang itu, ya, kecuali, dan itulah diberikan prioritasnya kepada baginda Nabi. Dan di sini mereka berhimpunnya Alawiyin, orang yang paling disayangi oleh Allah, seolah-olah mereka menjamin mereka dalam surga dari semua. Bahkan mereka memberikan jaminan kepada orang lain untuk bisa masuk surga, padahal mereka adalah bukan Alawiyin tapi adalah Ba'alwi, ya. Terus yang kedua adalah Alawiyin yang hakiki adalah ruh dalam secara keseluruhannya. Artinya di antara mereka harus saling menolong, ya. Ini baik sesungguhnya dalam agama, adalah baik saling menolong, tolong-menolong, tetapi jangan dibatasi hanya sesama Alawiyin, gitu ya, atau jangan sesama Ba'alwi, karena saya tidak setuju mereka menuliskan Alawiyin di sini, dan Alawiyin itu memang Dzurriyyatul Rasul, ya, sementara Ba'alwi ini bukan, ya. Nah, ini, ya. Kemudian ada yang selanjutnya ini karena banyak, tapi saya pilih saja. Jika seorang Alawi menentang pendahulunya, maka dia su'ul adab, maka menghilangkan seluruh amal selama hidupnya. Ini doktrin bagaimanapun keadaan dahulu di Yaman, bagaimana Banu Fatimiyah di Mesir, bagaimanapun kotornya nenek moyang mereka. Inilah makanya kenapa baginda Nabi Muhammad adalah salah satu tugasnya di Mekah itu adalah karena memang orang Yahudi ini dari dulu adalah selalu berbangga-bangga dengan nasab, dan mereka menjaga klannya luar biasa. Inilah bangsa Yahudi, termasuk juga kaum suku Jurhum yang juga adalah keturunan Yaman. Maka itulah dulu ada seorang ulama mengatakan Yaman Hadramaut adalah kota sejuta istilahnya itu patung, atau sejuta ini, ya. Jadi mereka itu adalah, maka sampai Nabi, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah wa ta'addu mahabil azdad, yang di bawahnya itu adalah annasu li adam wal adamin turab min turab, la fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswad ila ahmar illa bitaqwa. Ini adalah merupakan yang juga kita sudah mengerti bahwa sesungguhnya tiada kemuliaan adalah seorang nas, tetapi memang mereka itu dari dahulu adalah berbangga-bangga dengan nasab Yahudi ini, selalu menjaga klannya demikian kuat, ya. Dan mereka, nah inilah, maka pantas kalau di sini mereka, jika seorang Alawiyin menentang pendahulunya, maka dia akan su'ul adab, akan menghilangkan seluruh amalnya. Jadi setia kepada sesama mereka, setia kepada leluhur mereka, walaupun salah. Tuh kan doktrinnya. Inilah, ya, sesungguhnya inilah yang membuat mereka tidak akan pernah menyadari kesalahannya, karena walaupun salah mereka harus saling bela, walaupun salah mereka harus saling selindungi, karena doktrinnya, ya, demikian. Kemudian jika Alawiyin ada berpegang kepada kafa'ah,
Kalau Alawiyin tidak berpegang kepada kafa'ah, maka sudah jatuh akhlak mereka dari dahulu. Inilah juga tentang kafa'ah yang dulu sahabat Abah bersumpah, kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan cara kafa'ah mereka, saya berhenti dari umat baginda Nabi Muhammad dulu. Karena giroh Islam, semangat Islam tidak demikian. Giroh Islam tidak demikian. Giroh yang dibawakan Rasulullah, hadis juga tidak demikian. Karena kafa'ah yang disampaikan oleh mereka ini adalah kafa'ah yang menurut saya adalah bagaimana ingin kaum Yahudi ini adalah mereka tidak mau bercampur dengan klan yang lain. Sebetulnya lebih ke situ, adalah mereka menjaga bahwa mereka tidak boleh, dalam bahasa mereka Habibah itu menikah dengan Ahwal, ya. Bahkan kalaupun dijelaskan di dalam buku Rabithah ini, jika Alawiyin tidak berpegang Alawiyin tidak berpegang kepada kafa'ah, maka sudah jatuh akhlak mereka dari dahulu. Bahkan mereka dikatakan barang siapa menikah Habibah dengan pribumi Ahwal, maka dosanya tidak terampuni, ya, dosanya tidak terampuni. Ini tidak ada dalam Islam. Nabi Muhammad tidak pernah berkata demikian kepada putrinya. Ya, ini kan berarti kafa'ah sudah berseberangan dengan kafa'ah menurut Islam. Tafsiran para ulama tentang kafa'ah bukan demikian kafa'ah itu, ya. Ini memang kafa'ah kaum G, ya. Kafa'ahnya mereka untuk mempertahankan klannya, ya sahabat. Jelas ini adalah rasis, ya. Tidak boleh. Bahkan kalaupun sekalipun mereka berhasil mengembalikan keperawanannya, ini luar biasa, pribumi, maka dosa yang tidak terampuni walaupun bisa mengembalikan keperawanan. Ini doktrin. Tidak ada semangat Islam, tidak ada giroh adalah Islam agama rahmatan lil alamin. Tidak ada giroh bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang satu. Tetapi yang dipertahankan oleh mereka adalah bahwa kami adalah merupakan keturunan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami maksiat pun boleh, jinah pun boleh, mabuk pun boleh, bahkan jadi wali Pentagon juga boleh, dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita lihat dalam kasus-kasus belakangan, di mana mereka yang Habib ini, yang si A, si B, si C, selalu korbannya dikatakan siapa yang mau bersetubuh dengan mereka itulah syafaat. Ya, kasus Habib Aji, kasus Rifki, semua sama, ya. Intinya mungkin juga dengan Firja Hussein, jadi semua dulu, ya. Jadi inilah, ya, wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah, karena Anda adalah Nahdhah tadi semua yang sudah maklum bahwa alimun wadaka ma'lumun. Ayo bangkit. Kalau sebaliknya kalian yang hancur, maka berarti hancurlah Islam Nusantara. Dan perhatikan oleh kalian, trik-trik mereka sekarang sama dengan trik-triknya Sunan Horgronya, ya. Mereka mulai menikahkan anak-anaknya dengan kiai-kiai senusantara, ya, di seluruh wilayah Indonesia dari semua, ya. Mereka menikahi, dan ini terpasungnya Rois Am kita juga, karena beliau punya menantu seorang Habib, ya. Jadi pahami, ya, Abah tidak ingin menyampaikan kebencian, tetapi kita yang harus luruskan, karena dampaknya adalah ini kenapa Nahdlatul Ulama itu, Nahdhah adalah kebangkitan ulama, kebangkitan ahli ilmu. Bahwa alimun wadaka ma'lumun, berarti memang kebangkitan orang-orang yang sudah maklum dalam hidupnya, dalam urusan agamanya. Dan inilah yang sebuah kebodohan yang luar biasa. Rasis dibiarkan, rasis dilindungi pada NU itu sendiri berdiri adalah. Dan sekarang saya sedih pada saat orang-orang yang justru ingin menyelamatkan romo-romonya, guru-gurunya, yai-yainya, malah sebaliknya orang-orang ikhlas seperti Kiai Imaduddin, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Suparman, dan begitu banyak kiai-kiai yang lain membela Nahdlatul Ulama, malah sebaliknya mereka yang dimusuhi. Nah, inilah racun Mbak Alwi yang sudah menebar sedemikian rupa, ya, sampai banyak orang tua yang datang ke saya, anak-anak yang sudah dikuasai oleh mereka nggak hormat lagi pada orang tua. Bahkan maaf, ya, di daerah saya itu cenderung anak-anak yang sudah gabung dengan kelompok mereka malah sholat, ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh kita tadi semua, karena yang mereka berikan adalah doktrin. Ini sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad, ya, semua, ya. Jadi saya juga mohon kepada Bani Alawiyin tadi semua, atau Ba'alwi, ya, tolonglah apa yang disampaikan oleh Abah ini adalah hanya untuk menyampaikan, dan Abah membaca apa yang kalian tulis.
di kitab Rabithah Alawiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah video, sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah beliau sampaikan pada video tersebut. Dan insya Allah ketika kita mendengarkannya dari awal sampai akhir dengan tenang, dengan khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dan insya Allah ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagaimana tanggapan netizen ya Budiman setelah kita bersama-sama menyaksikan video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yaitu di channel Suki Rasta Official. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, apa yang kita saksikan mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga kita segala hajat yang kita inginkan semoga Allah kabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.